innal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan aktivitas akademik kita. Kali ini dalam rangka sidang ujian terbuka atas tesis yang ditulis oleh saudara Sugiarto. Ini 1804-02-2003. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pimpinan yang baik, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Endang Rahmiatun dan Ibu Dr. Herlina Mohon yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini bertindak selaku penguji utama dan penguji kedua dalam sidang ujian terbuka pada hari ini. Baiklah, untuk mencegah waktu, mari kita buka sama-sama sidang ini dengan mengucapkan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai sidang ini secara resmi, paparan dari teruji, saya sampaikan beberapa hal berkenaan dengan sidang ini. Pertama, kami sampaikan ucapan selamat kepada saudara Sugianto yang sudah sampai pada tahap ini. Ya, mudah-mudahan ini dapat dilalui dengan baik karena ini adalah tahap akhir insya Allah dari apa yang sudah saya lakukan selama lebih kurang 2 tahun atau lebih ya, lebih banyak ini di magister sarjana peradaban Islam ini. Mudah-mudahan ini dapat dilalui dengan baik jika pada saatnya nanti kita ketahui hasilnya, dan apabila lulus saudara berhak untuk menyandang gelar sebagai master humaniora. Baik, sebagaimana biasa saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, sidang terbuka hari ini, sidang terbuka ini perlu dipahami oleh saudara teruji bahwa ini adalah ajang pertanggungjawaban dari apa yang sudah saudara tulis, dan ini sebetulnya sudah tahap kedua. Artinya ini sudah melalui proses pembimbingan, proses pengujian dan koreksi yang sudah dilakukan pada sidang tertutup. Oleh karena itu kita berharap betul sidang hari ini akan berjalan lebih baik, lebih lancar, dan temuan-temuan yang didapat di dalam tesis ini akan lebih sempurna lagi ketimbang proses pada saat sidang tertutup kemarin. Oleh karena itu kami berharap betul nanti disampaikan apa yang sudah dihasil dari perbaikan itu, temuan-temuan yang bisa disampaikan pada hari ini sampaikan, paparkan secara sistematis, ya. Begitu juga dalam menjawab soal nanti bukan pada jelas sesuai dengan argumen dan ilmiah yang memang diperlukan. Kemudian karena ini adalah ajang pertanggungjawaban dari apa yang saudara tulis, maka ini sudah sepatutnya, sudah selayaknya menjadi tanggung jawab saudara sendiri, ya. Jadi tidak ada tempatnya lagi untuk melibatkan pihak-pihak lain termasuk para pembimbing dan sebagainya. Karena itu sampaikan secara bertanggung jawab kan apa yang sudah ditulis ini dengan bukti-bukti dan argumen yang akademik dan ilmiah. Baik, saya kira itu. Kemudian mohon disiapkan untuk alat tulis, ya, pena maupun kertas atau buku untuk mencatat semua masukan, arahan dan koreksi serta pertanyaan dari para penguji nantinya sebagai bahan untuk tindak lanjut dari hasil ujian pada hari ini. Kemudian sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada kedua penguji. Yang tidak selaku penguji utama saudara nanti adalah Ibu Dr. Endang Rahmiatun, dan yang kedua adalah Ibu Dr. Herlina Mohon. Dan ujian ini akan kita bagi 2 sesi. Pertama, sesi pemaparan, ya, dari isi poin-poin penting dari isi tesis ini, mungkin bisa disampaikan dengan PowerPoint nantinya. Sampaikan secara sistematis, ya, singkat padat, dan memberikan waktu antara 15 sampai 20 menit lah maksimal. Bisa lebih cepat lebih baik, seperti itu. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan dari para penguji, ya. Saya kira itu pengantar dari saya karena waktunya sudah masuk dan sudah kita buka secara resmi. Kami persilakan pada saudara Sugiarto untuk menyampaikan poin penting dari apa yang sudah ditulis pada hari ini. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati pada Dewan Penguji, Ibu Ibu sedang menyatakan suatu mengenai dan pada penguji 2 Ibu Erlina, dan yang terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan tesis saya kepada Bapak Masyur selaku Ketua Bodi dan Ketua Sidang pada pagi hari ini. Kemudian akan mengilir latar belakang dari penelitian ini, yaitu adalah kenapa saya mengambil judul ini, mengambil masalah ini. Kenapa? Karena belum ada yang melakukan penelitian yang membahas secara khusus tentang perkembangan TGN Kabupaten Opi. Yang kedua, semakin masifnya perkembangan tarekat di Kabupaten Opi, khususnya yaitu adalah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang ketiga, karena di latar belakangi kenapa banyaknya yang masuk tarekat atau TGN, khususnya karena masyarakat di Kabupaten Opi ini semuanya rata-rata yang di 4 kecamatan yang saya ambil tadi itu adalah mereka bermata pencaharian sebagai petani, maka sehingga keberhasilan atau kegagalan pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena adanya serangan hama, yaitu terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2007. Ruang lingkup dan rumusan masalah. Jadi yang pertama rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana kondisi umum masyarakat di Kabupaten Opi. Yang kedua bagaimana gambaran umum TGN. Yang ketiga adalah bagaimana sejarah perkembangan TGN dan perannya terhadap aktivitas sosial keagamaan di Kabupaten Opi. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah tujuan praktis. Yang pertama mendeskripsikan kondisi umum masyarakat Kabupaten Opi. Yang kedua mendeskripsikan gambaran umum sejarah dan perkembangan TGN. Yang ketiga adalah menguraikan sejarah perkembangan TGN dan beberapa perannya terhadap aktivitas sosial keagamaan di Kabupaten Opi. Nah, yang kedua ada tujuan ini saya mengambil Jaya, Mesuji dan Mesuji Raya. Kenapa saya mengambil tempat itu? Karena terbanyak penyebaran TGN atau jamaah TGN berpusat di 4 kecamatan tersebut. Tinjauan pustakanya yaitu saya mengambil ada Emawati dalam bukunya untuk Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, tadi etnografi Tarekat Sufi di Indonesia. Yang kedua ada Radi Islami dari program magister Fakultas Budin UIN Syarif Hidayatullah. Yang ketiga ada Agus Salihin dalam disertasinya yang berjudul Tarekat sebagai sistem pendidikan tasawuf. Kerangka teori yang saya pakai ternyata memperjelas kajian secara perubahan TGN, maka meneliti meminjam kerangka yang diuraikan oleh Kartosucipto, yaitu teori tentang perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang digunakan merupakan teori yang perspektif sejarah. Bagaimana pendapat itu bahwa perubahan sosial merupakan gejala sejarah atas proses terjadinya perubahan dalam konteks sosial. Metodologinya atau metode penelitiannya, dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yang penulis saya gunakan adalah sejarah. Jadi penelitiannya berjenis kualitatif, tapi pendekatannya adalah sejarah. Lokasi penelitiannya saya bertempat di Kabupaten Opi, khususnya di 4 kecamatan, yaitu Lemping Jaya, Mesuji, dan Mesuji Raya. Sumber datanya yang tulis kan ada sumber data primer dan sumber data sekunder.
sumber data primernya yaitu adalah mursyid tarekat, murid atau jamaah. Yang ketiga ada pengurus jatman Kabupaten Oki. Sedangkan data sekunder ini adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku panduan TGN dan itu dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam menganalisis datanya yaitu dengan menggunakan metode analisis naratif. Analisis naratif yaitu sebuah ungkapan dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya sebagai menjadi sebuah cerita dengan menggunakan alur cerita. Hasil penelitiannya yang pertama yaitu sejarah masuk dan kembangnya TGN lagi. Yang pertama adalah TGN masuk di Kabupaten Aceh yaitu tahun 1982 bersamaan dengan para transmigran yang berada di Jawa yaitu mengikuti transmigrasi ke Sumatera yaitu tahun 1982. Yang kedua ada sarana penyebaran atau memperbanyak jamaah yaitu melalui pondok pesantren, karena ketika mereka datang ke daerah Oki ini mereka banyak mendirikan pondok pesantren sehingga orang-orang yang pertama mengikuti jamaah tarekat ini adalah mereka yang menjadi santri tersebut. Nah, kemudian ada juga dengan menggunakan majelis taklim. Nah, jumlah mursyid yaitu pada tahun 2007 sampai 2020 yang kemarin saya teliti yaitu berjumlah 5 mursyid. Sedangkan jamaahnya yaitu tercatat tahun 2007 sampai 2020 berjumlah 1.887. Ini yang tercatat. Nah, yang tercatat itu banyak sekali. Peran TGN, yang kedua ada peran TGN terhadap aktivitas keagamaan. Yang pertama sikap keagamaan. Menurut wawancara dari beberapa anggota atau jamaah TGN, biasanya orang yang telah berbaiat mengikuti TGN itu maka ibadahnya terasa mantap ketika mengucapkan kalimat tauhid atau ya ketika beribadah atau bersedekah itu akan terasa mantap. Yang kedua ada perannya terhadap ekonomi. Nah, ini karena adanya TGN mereka tidak selalu ragu-ragu ketika ada gagal panen atau Nyapris itu suaranya kalau nggak dia ada. berpolitik atau itu dia tidak dibolehkan. Tapi dengan syarat yang mengikut jamaahnya tadi dia harus berjanji untuk menyumbangkan semua kemampuannya, kekuasaannya untuk pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Kesimpulannya, kata berkembangnya di sini itu dapat dilihat dari kata-kata jumlah mursyid dan jumlah jamaahnya. Nah, yang kedua ada jamaah tarekat yang identik, yang kita tahu sebenarnya kata tarekat itu yang dulu orang-orang tahu itu adalah biasanya pengikutnya orang-orang tua, tapi nyatanya banyak anak-anak remaja sudah banyak yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, tarekat merupakan sarana perbaikan akhlak remaja yang cenderung lebih bebas di era sekarang. Terima kasih saudara Sugianto sudah menyampaikan bagian penting dalam tesis ini, dalam tulisannya, temuan yang diperoleh. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan dari para penguji. Sebagaimana saya sampaikan, tidak selaku penguji utama dari penguji dan penguji kedua, kami persilakan. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
terhormat Ketua Sidang Ujian tesis terbuka semester PSI, Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Dr. Hoyati Enhum dan Sukianto, serta menguji Ibu Dr. Hoyati Enhum. Baik, Sukianto, ini ujian terbuka ya. Insya Allah nggak lama lagi nih dapat gelar habis ini Allah nggak lulus. Jadi karena Anda nanti dengan gelar tersebut artinya program studi syarat peradaban Islam Fakultas Adab tentunya ujian ini ada sebagai langkah bagaimana mempertegas lagi konsekuensi gelar magister itu kompetensi keilmuan tentunya dalam bidang program studi kita. Mungkin salah satu nanti beberapa ya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ya adalah karya ilmiah yang saudara ajukan dalam sidang ya. Kedua, secara perkembangan tarekat Qadariyah di objek. Tema ini dikaitkan dengan program studi kita syarat peradaban Islam. Kira-kira seberapa linier atau seberapa terkaitnya dengan program studi kita? Bisa terkait dengan konteks materi perkuliahan, bisa terkait dengan apa yang diharapkan output mahasiswa dengan gelar magister secara lanjut. Jadi masalah tarekat ini berapa liniernya? Jadi tarekat ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu organisasi yang telah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi ketika Indonesia merdeka ini sudah ada namanya adalah tarekat atau khususnya adalah TKN. Nah, jadi konsep peradabannya di sini atau sejarahnya ini adalah diambil dari kata tarekatnya tersebut. Jadi kalau peradabannya, jadi konsep peradabannya di sini. Kalau peradabannya, jadi konsep peradabannya di sini kegiatan yang ada di dalam tarekat tersebut. Ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya. Contohnya, kegiatan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar masa perang Banten dan sekitar. Itu adalah dari peran tarekat Qadariyah Nasabandiyah. Itu di Jawa ya. Baik, skor kita cabut. Selanjutnya marilah kita dengarkan hasil dari sidang ujian terbuka pada hari ini. Dipersilakan pada Dr. Mulyadi selaku sekretaris sidang untuk membacakan berita acara dan hasil sidang pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang ujian tesis terbuka. Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Januari tahun 2022 telah dilaksanakan sidang munakasah terbuka kepada nama Sugianto NIM 18040022003 program studi Magister Jarah dan Peradaban Islam. Judul tesis Sejarah Perkembangan Tarekat Qadariyah Nasabandiyah TKN ya, di Kabupaten Oki tahun 2007 sampai 2020. Dengan nilai hasil ujian sebagai berikut. Nilai pembimbing 83,75. Ujian seminar hasil
73,5, ujian tesis terbuka 70, dan akhir total nilai 75,75 atau B. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, Ketua Dr. Andes Masur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi M.Hum. Kembali ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Mulyadi yang sudah menyampaikan berita acara dan sudah hasil sidang Makassar ini. Dengan demikian kita nyatakan bahwa Saudara Gianto, mahasiswa prodi Magister Sejarah Peradaban Islam dengan nomor induk 18040220003 menyatakan lulus ya, dengan nilai B Ya. jadi dan diberikan masa perbaikan selama 1 bulan ke depan. Baik, oleh karena itu kami ucapkan selamat Saudara Gianto telah lulus dalam sidang ini, dan kepada para penguji, pada Ibu Dr. Endang Rahmiatun M.Hum dan pada Ibu Dr. Ferdinand M.Hum mengucapkan terima kasih yang sudah berkenan menjadi penguji pada siang hari ini, dan kepada Pak Dr. Mulyadi selaku sekretaris sidang yang sudah mendampingi saya. Dengan demikian sudah sidang Makassar pada hari ini. Saya selaku pimpinan sidang mohon maaf apabila terhadap kesalahan dan kekurangan. Dan akhirnya marilah kita tutup sidang Makassar ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Mau foto nggak? Betul. Nah, istrinya diajak sekalian.